Oke pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya sendiri, Muhammad Rifki, selaku host Ngopi Cak, ngobrol pintar ala wicaksana. Baik pemirsa, untuk pada siang hari ini kita kedatangan dua tamu, ya. Dua tamu sebagai narasumber kita yang cantik-cantik, ya. Dibandingkan saya, cantikan mereka berdua lah. Gitu. Sebelumnya bisa perkenalan dulu mbak-mbak yang cantik ini dari mulai sisi kiri saya dan kemudian dilanjutkan sebelah kanan saya. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Sasi Aulia dari Prodi Keperawatan. Panggilannya Andin. Andin, Andin. Kelas kelas 12. kelas 12 dari kelas 12 perawat. Selanjutnya siapa itu sebelah sana? Perkenalkan, nama saya Wulan Sari dari kelas keperawatan. Wulan dari kelas 11 keperawatan. Iya. Dua-duanya calon perawat, mudah-mudahan. Amin. Baik, di sini saya sengaja mengundang mereka berdua ini untuk ngobrol soal asesmen nasional atau ANBK. Nah, kebetulan di SMK Wicaksana nih pemirsa, kemarin 2 hari ya, hari Senin sama Selasa ya. Senin Selasa telah dilaksanakan asesmen nasional berbasis komputer atau yang biasa kita singkat ANBK. Ya, kebetulan mereka berdua ini pesertanya. Ya, jadi tidak semua siswa-siswi SMK Wicaksana bisa mengikuti ANBK, tapi hanya siswa-siswa tertentu ya yang memang dipilih, yang memang dipercaya untuk menjadi perwakilan peserta ANBK. Nah, ini dua peserta ini saya pengen tanya-tanya, saya pengen kepo sebenarnya ANBK itu bagaimana sih, soal-soalnya seperti apa gitu kan, biar teman-teman yang nggak ikut jadi peserta punya pemahaman lagi, punya pengetahuan yang lebih lagi tentang ANBK begitu. Mungkin saya awali dari Mbak Andin ya, yang kelas 12 ini. Kemarin jadi peserta, betul? Betul, Pak. Iya, barangkali saya salah mengundang, Mbak. Jenengan nggak ikut tapi kok diundang, barangkali salah. Oke. Yang Mbak Andin ketahui tentang ANBK itu apa sih? ANBK. Yang pertama itu dari ANBK-nya sendiri itu asesmen nasional berbasis komputer. Di dalam ANBK itu terdapat 2 tahapan soal. Yang pertama, literasi membaca dan numerasi. Seperti itu, Pak. Literasi membaca dan literasi numerasi. Numerasi. Nah, apakah bentuk soalnya itu berbeda kedua itu? Berbeda. Berbeda. Bedanya apa coba kalau Mbak Andin? Kalau literasi membaca itu seperti soal bahasa Indonesia, kebanyakan cerita kayak gitu. Nah, dan kalau misalkan yang numerasi itu matematika. Matematika. Itu soal-soalnya lebih mudah yang mana menurut Mbak Andin? Biasanya kan punya selera sendiri-sendiri ya orang mah. Kalau Mbak Andin sendiri sukanya yang mana itu? Karena saya nggak suka matematika, jadi lebih suka yang literasi membaca. Oh, lebih suka literasi membaca. Ya, mudah-mudahan. Tapi nilainya udah keluar belum itu? Belum. Belum tahu juga. Belum tahu. Kalau Mbak Ulan sendiri kemarin berarti salah satu perwakilan kelas 2. Salah satu perwakilan kelas 2 yang mengikuti ANBK. Menurut Mbak Ulan, soal-soalnya tadi kan ada 2 tipe ya. Soal literasi membaca sama literasi numerasi. Menurut Mbak Ulan, soal yang paling susah itu soal apa? Yang numerasi, yang matematika. Soal literasi numerasinya.
susahnya di mana? Soalnya matematika, terus hitung-hitungan, terus soal cerita juga, jadi terus ceritanya kebanyakan, jadinya kadang suka harus ngulang ceritanya dulu baru bisa Membutuhkan waktu yang ngitung-ngitung. lama sih tepatnya. Ah, Lama apa? Pembacanya gitu. Iya. berarti soal matematika tetap apa panjang-panjang tuh Panjang, soalnya. Ya namanya juga literasi ya. Soal literasi memang bentuknya seperti itu. Butuh pemahaman dan analisis yang lebih. Kemudian setelah kalian berdua, Mbak Andin sama Mbak Wulan terpilih lah ya, terpilih sebagai peserta NBK, itu rasanya gimana sih? Apakah merasa biasa aja, apa merasa berarti yang duwe kemampuan lebih ya daripada yang lain barangkali seperti itu, atau gimana perasaannya? Mbak Andin dulu coba. Yang pertama sih merasa lebih beruntung ya Pak, karena bisa merasakan, bisa jadi buat pengalaman juga. Iya. Yang kedua itu setelah selesai dari itu rasa plong karena bisa mengikuti pelajaran yang sebelumnya ditinggalkan. Kan banyak praktek dari sebelumnya gitu, Iya. buat persiapan nanti kelulusan, dan harus kepotong karena ada ANBK. Gitu. Kalau Mbak Wulan gimana Mbak Wulan? Kalau aku awalnya ngerasa kayak kaget, soalnya kan belum pernah, terus kan ada apa ya sebelumnya yang uji cobanya tuh. Iya, terus Simulasi. simulasi, terus pas nyoba ternyata gampang, cuma ngerjain soal aja, jadi seterusnya biasa aja. Tapi bisa ya, bisa mengerjakan semuanya. Bisa. Bentuk soalnya pilihan kayak gitu, pilihan ganda atau kita ngisi? Ada yang pilihan ganda, ada juga yang ngisi. Oh, berarti campur ya. Nah, berkaitan dengan hasil ya, kita kan belum tahu hasil dari ANBK kemarin. Itu saya juga belum tahu ini. Maksudnya penilaian ANBK ini per siswa ya, per siswa atau per jenjang. Misalkan nilai kelas 12 SMK Wicaksana dapat berapa, nilai kelas 11 SMK Wicaksana dapat berapa, atau keseluruhan gitu. Ada, kalian mengetahui soal itu enggak? Nggak tahu Pak, Nggak tahu. sama sekali. Yang penting kalian dipilih jadi peserta, ikut mengerjakan gitu doang ya. Oke. Berarti mungkin perlu kita tanyakan ke Miss Inung ya. Menunggu informasi berikutnya. Iya, betul. Mungkin kita perlu menunggu informasi dari panitia ataupun kurikulum SMK Wicaksana. Nah, ini saya pengen tanya juga berkaitan dengan soal-soal ANBK. Saya masih kepo nih, Mbak. Kalian kan kemarin sudah mengikuti dan mengerjakan soal-soal ANBK. Ya. Nah, dari soal-soal yang kalian kerjakan, baik soal literasi ataupun numerasi, kira-kira sudah sesuaikah dengan pelajaran yang kalian terima di kelas? Maksudnya kalian sudah misalkan, oh soal ini saya sudah pernah latihan nih mengerjakan soal di kelas dulu. Sudah sesuaikah atau kamu tiba-tiba kaget, soalnya kayak gini saya belum pernah mengerjakan, bingung gitu. Bisa jadi kan seperti itu. Kalau Mbak Andin gimana? Kalau rasanya? dari saya mungkin pas pelajaran matematika emang udah dikasih, tapi karena saya sukanya tidur, jadinya ya nggak tahu Pak, kayak gitu. Keseringan tidur itu. Matematika kok bisa tidur gitu loh, padahal pelajaran yang paling menguras otak, mematikan sampai kamu tertidur gitu. Ya tapi emang ada beberapa yang ini ada sih berapa. Beberapa Dan soal. Itu pun saya masih kurang tahu jadinya. Tuh. Pernah diajarkan, cuman kadang lupa. Ya lupa. Atau lagi diajarkan kamunya Tidur. Bahaya nih kalau pesertanya kayak gini semua, nanti nilai AKM-nya gimana itu?
Kalau Wulan gimana Wulan? Kalau buat yang literasi membaca sih gampang ya, soalnya kan itu pakai logika. Logika matematika itu. Yang literasi, yang Bahasa Indonesia, iya. Sorry. yang matematika juga baca sebenarnya. Tapi kan tetap ngitung, Iya, harus tetap mikir. ngitung. Sebenarnya pakai logika juga, nggak harus yang pakai rumus. Kalau yang Indonesia literasi mungkin bisalah di logika. Iya. Tapi kalau yang matematika kan emang pakai logika, tapi nggak pakai rumus. Tapi sebelumnya di pelajaran di kelas-kelas gitu sudah pernah diajarin belum sebagian soal yang diujikan di ANBK itu? Kalau aku ada beberapa, tapi nggak banyak. Nggak banyak. Iya. Apakah sudah, artinya peserta kan pertama dipilih ya? Ya. Dipilih oleh sekolah, kurang lebih 40-an atau 45 itulah, saya juga kurang paham. Terus sebelumnya ada bimbingan ataupun pendalaman materi enggak? Nah, itu yang merasa disayangkan dari pihak sekolah. Cuma dadakan ya Pak, simulasi cuma beberapa hari doang seperti itu. Simulasi sama Kayak nggak ada pembekalan dari sebelumnya loh. Tahu-tahu dipilih terus ikut. dipilih langsung simulasi seperti ini nanti teknisnya gitu kan. Dan simulasinya cuma beberapa hari doang. Nggak ada persiapan penuh gitu. Tuh, Tapi kritikan untuk sekolah. Betul. Biar kalau ada apa-apa itu jangan dadakan ya Pak. Dadakan. Please, apapun itu nggak cuma ANBK. Ini termasuk podcast ini ya? Ya. Saya itu nggak tahu apa-apa dipanggil. Termasuk podcast ini ya dadakan, tapi jalan aja lah bisa. Ya itu buktinya ke ANBK insya Allah bisa lah, semuanya bisa mengerjakan, hasilnya juga insya Allah cukup lah memuaskan. Nah ini pertanyaan terakhir Mbak yang cantik. Nih Bapak mau tanya, kesan dan pesan selama kalian mengikuti ANBK kemarin itu apa sih? Bisa dibagikan ke teman-teman yang belum berkesempatan, barangkali besok bisa terpilih kan, jadi tahu gitu loh. Di sini ada 2 kesan ya Pak. Kesan Yang dulu, membuat silakan. saya beruntung itu dengan mengikuti ANBK bisa sedikit mengasah cara berpikir saya dalam mengerjakan soal. Betul. Nah, Siap. yang kedua, kesan yang menyebalkan. Kesan yang menyebalkan. Karena di situ waktunya lama. Terus setiap mau masuk ke halaman soalnya itu gangguan jaringan. Yang setiap mau selesai itu langsung logout sendiri. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali, bisa sampai berpuluh-puluh kali. Ada trouble. Ada problem di Iya. situ. Itu masukan juga buat sekolahan. Ya. Biar Siap. harus mempersiapkan semuanya secara baik dan benar. Admin siap, teknisi Nah. siap. Dan pesan buat yang belum, buat teman-teman sama penonton yang masih sekolah, yang belum pernah ikut ANBK, mulai sekarang belajar yang sungguh-sungguh. Siapa tahu nantinya bakal kepilih jadi peserta ANBK. Jadi punya bayangan gitu loh Pak. Dari nonton, dari sehabis nonton video ini bisa tahu apa sih itu ANBK gambarannya seperti. Karena sistem pemilihannya pun sistem tunjuk ya. Iya. Jadi dari kita tahu-tahu dinas. ditunjuk ya udah ikut berarti. Dan mau nggak mau harus mau. Baik, kita lanjut ke Mbak Wulan. Coba Mbak Wulan dibagikan bagaimana kesan dan pesan selama mengikuti ujian ANBK kemarin. Silakan. Kesannya sih apa ya, awal kaget ya, karena kan emang dipilih dari pusat. Aku kira dipilih dari guru, ternyata enggak. Kan monolog juga nggak bisa, jadi ya udah. Terus kesan selanjutnya seneng soalnya pulangnya cepet. Pulangnya cepet, nggak ikut KPM ya. Iya. Cuma Salah ANBK satunya selesai. dispensasi. Berangkatnya juga siang, jadi Bisa santai-santai leha-leha gitu. Bisa ya. buat nyuci lebih tepatnya. iya. Terus pesannya sih apa ya, belajar aja lebih giat, soalnya biar nggak kaget kayak aku kemarin. Kaget terus belum ada persiapan, jadinya sempat gelagapan. Tapi ternyata soalnya nggak susah-susah amat.
Berarti persiapannya merasa kurang ya. Iya. Soalnya setiap KBM di kelas tidur. Enggak. Seringnya Cuma tidur. beberapa pelajaran aja. Baik, mungkin itu saja teman-teman pemirsa Ngopi Cak pada episode kali ini. Kita bakal ketemu lagi di sesi berikutnya. Ya, kita akan membahas apa nanti kita akan segera tayang kembali. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, komen ya. Dan ini dia ada band ngopi, produk-produk dari Wicaksana sama Banyu. Saya sudah habis 1 gelas Banyu dari asli made in Ponpes Alikmah 2. Bentar Pak, ada masukan buat yang bikin banyu. Kalau misalkan ngirim air itu minimal dikasih sedotan ya. Iya. Saya beberapa kali pesan itu nggak ada sedotan. Oke, ya nggak apa-apa itu. Barangkali lupa itu Buat Kang Bani, tukang packingnya. buat Bambang ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya semuanya dan tamu undangan kita pada sesi kali ini Mbak Andin sama Mbak Ulan. Terima kasih banyak. Oke pemirsa, sampai jumpa kembali di Ngopi Cak selanjutnya. Ngopi Cak, ngobrol pintar ala Wicaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari jadi perwakilan peserta kemarin. Cut dulu. Apa jawaban? Bohong berarti. Pesannya itu buat yang teman, pesannya buat sekolah. Ya buat semuanya. Kesan-pesan dalam kamu Intinya aja kapok melu ANBK saya ketok be. misalkan nih, saya itu main BK Pak, kesannya itu ya prosesnya sangat menegangkan Pak, karena pengawasnya dari luar gitu kan bisa. Oh, malah pengawasnya turungan. Sampai jumpa kembali tetap di Ngopi Cak, ngobrol pintar. Sampai jumpa lagi di Ngopi Cak, ngobrol pintar ala Wicaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah apa nih? Salah ngomong. Ulang.